Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita. Dan renungan hari ini Paskah kedua, hari Senin tanggal 21 April 2025. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat segala anugerah dan kasih-Mu. Pada saat ini hari Paskah, kami memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami rindu Tuhan untuk dengar-dengaran firman-Mu. Berfirmanlah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai renungan pada hari ini Paskah yang kedua, terambil dari 1 Korintus 15 ayat 19 sampai ayat 26. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik renungan harian pada saat ini, untuk hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Paskah yang kedua ini, sebagai epistel renungan dalam ibadah pada saat ini yang telah kita baca, bahwa hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus telah disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari orang mati. Untuk saudara dan saya, sehingga kita memiliki kehidupan di dalam Yesus Kristus lewat kebangkitannya. Yesus Kristus telah menang atas maut untuk menebus dosa-dosa kita sebagai umat manusia.
yang selama ini dibelenggu, hidup di dalam dosa. Dan saat ini kita menerima anugerah dan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itu sebabnya di ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup itu saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita akan adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maksudnya adalah bahwa pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Hidup berkemenangan bukan hanya kita pada saat hidup di dunia ini yang memiliki pengharapan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita harus memiliki pengharapan yang lebih besar, yang sempurna, yaitu pengharapan di dalam surga. Supaya hidup kita memiliki hidup yang berarti, hidup yang berkemenangan di dalam kekekalan penebusan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di dalam nats firman Tuhan saat ini, di ayat 22 berkata, karena sama seperti semua orang mati dengan persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Masa kehidupan kita di masa Adam adalah hidup di dalam dosa yang menajiskan, yang kita jauh daripada Tuhan karena kita tidak layak di hadapan Tuhan karena kita hidup di dalam dosa dan kematian. Bahkan kita tidak memiliki hubungan baik. Tidak ada pengharapan yang hidup di dalam Tuhan karena kita hidup di dalam belenggu dosa. Itulah masa-masa kehidupan Adam dan di dunia ini, kehidupan saudara dan saya. Tetapi pada saat ini, di hari Paskah ini, dinyatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah kehidupan, hidup berkemenangan, memiliki pengharapan dalam kekekalan. Pengharapan yang ada saat ini yang kita alami dari hari ke hari di dunia ini, supaya Tuhanlah penolong penyertaan kita yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Dan juga kita memiliki pengharapan yang pasti dan senantiasa hidup di dalam kekekalan, di dalam surga yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara, tetapi hidup kita lebih jauh, lebih berarti di dalam kehidupan surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, perhatian khusus yang kita rasakan saat ini sebagai manusia. Manusia bisa bertahan hidup untuk waktu tertentu tanpa makanan atau minuman. Tetapi manusia tidak dapat bertahan hanya pengharapan setiap saat dan waktu. Maksudnya adalah jikalau kita hanya hidup di dalam kehidupan saat ini tanpa pengharapan, itu akan sia-sia. Pengharapan pada Kristus, maka kita orang-orang yang paling malang dari segala manusia, yang tertulis di dalam ayat 12 sampai ayat 19. Kalau kita hanya tujuannya hidup hanya di dunia ini, maksudnya adalah supaya jangan hanya mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita untuk urusan hidup jasmani, hidup yang hanya ada di dunia ini, soal makanan dan minuman. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, adalah yang benar, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati,
sebagai yang sulung di antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Di ayat 20 sampai ayat 34, Yesus Kristus adalah buah sulung kebangkitan, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, sehingga kita memiliki hidup yang baru, hidup di dalam Kristus, sehingga kita dibangkitkan dengan kuasa maut bersama-sama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, marilah kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan yang hidup. Di dalam Yesus Kristus kita menjaga hati, menjaga iman kita, supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput saudara dan saya, orang-orang yang percaya dan taat, di awan-awan yang permai, sehingga kita dibangkitkan, orang yang hidup dan orang yang mati, untuk menerima kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan surgawi, di dalam kehidupan kekekalan itu. Dan saat ini Tuhan sudah kobarkan, Tuhan sudah nyatakan kemenangannya di kayu salib. Dia mati untuk saudara dan saya. Dia bangkit untuk saudara dan saya. Sehingga kita memiliki pengharapan yang hidup. Hanya di dalam Yesus Kristus yang memiliki pastian dan jaminan bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan ada keselamatan, ada kehidupan, ada pengharapan. Tetaplah kita menjaga iman kita, menjaga hati kita, untuk lebih sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, Immanuel, yang Tuhan beserta kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan dan kasih-Mu. Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kami, yang mengalahkan maut, mengalahkan dosa-dosa kami, sehingga kami memiliki hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus, sehingga kami memiliki pengharapan sebagai buah sulung yang dibangkitkan kembali dari orang mati, sehingga kami memiliki arti kehidupan, sehingga kami Tuhan hidup berharap, berpengharapan kepada Tuhan saja. Baharuilah hati dan pikiran kami, supaya kami semakin setia dan taat, dan kami boleh berjaga-jaga di dalam iman, pengharapan, dan kasih Kristus itu yang kami hidupi hari demi hari sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta kita. Selamat Paskah, tetap semangat di dalam Tuhan.